Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Rabu 16 Juli 2025. Ayat harian kita tertulis dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi ninna debatama tu ibana ala nasongoni pangiduami jala dang di pangidoho gijang ni umur, jaladang di pangidoho hamuraun, jaladang di pangidoho hosaniaka musum, roh hatahe pinangidum asa tumibang uhum, idama bahenokuma hobbar tuhatam, idama lehonok kumatuho roha na bisuk jala na patas asa unang adong tudusokko sian narubi aka naung salpui nang na tubuh muse. Sampai di sana firman Tuhan. Dan adapun yang menjadi tema dari renungan kita adalah mintalah hati yang penuh hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepertinya Salomo adalah manusia yang paling beruntung di dunia. Dalam seluruh Alkitab tak ada seorang manusia pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Dalam firman Tuhan ini justru Salomo mendapatkan tawaran dari Tuhan untuk dapat meminta apa saja kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada Salomo. Dapat kita baca dalam 1 Raja 3 ayat 5. Namun Salomo tidak meminta harta atau kekayaan ataupun umur yang panjang atau nyawa musuhnya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dan Tuhan melihat apa yang diminta Salomo itu baik, bahkan menambahkan hal-hal yang tidak diminta Salomo, seperti kekayaan, kemuliaan, serta panjang umur, sehingga tidak ada seorang pun yang lain seperti Salomo. Demikianlah Salomo, hidupnya sangat diberkati, dan ia memerintah Israel dengan hikmat yang luar biasa, sehingga bangsa-bangsa lain ingin melihat Raja Salomo memerintah dengan hikmatnya itu. Menariknya, permintaan Salomo adalah, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan seterusnya. Allah merespon permohonan Salomo dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, hati yang mampu menimbang-nimbang perkara, mana yang benar, baik, dan yang tepat. Permintaan Salomo ini pastinya dilakukan Salomo karena ia pun memiliki rasa takut akan Tuhan.
bukan karena ego dan keinginannya sendiri. Salomo meminta dengan rasa takut akan Tuhan dan bukan dengan kepentingan dirinya sendiri. Salomo sadar bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setianya dan Tuhanlah yang mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Dan Salomo butuh pertolongan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kelihatannya Salomo sadar akan posisinya sebagai raja, pengambil keputusan tertinggi di seluruh kerajaan Israel. Oleh karena itu, ia lebih memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, dan kekayaan. Permintaan Salomo itu baik di mata Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Namun ia harus hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Maka apa yang bisa kita ambil pesan dari firman Tuhan ini? Berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Berhati-hati di dalam menjalani kehidupan agar kita dalam hidup ini bisa memiliki hati yang bijaksana. Karena dengan hati yang penuh hikmat dari Allah, maka kita bisa mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik. Mengerti kehendak Allah dan selalu bersyukur untuk segala berkat-Nya. Yang kedua, dengan mengerti kehendak Allah, kita tahu apa yang baik. Kita memiliki hikmat untuk terhindarkan dari hal-hal yang jahat. Itulah kehidupan orang-orang yang bijaksana, kehidupan orang-orang yang penuh hikmat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita hidup di dalam hikmat Allah. Kita akan dapat mengerti apa yang diinginkan Allah di dalam hidup kita untuk kita lakukan, untuk kita perbuat. Dengan hati yang penuh hikmat, maka hidup kita akan terpelihara. Dengan hati yang penuh hikmat dari Allah, kita dapat lebih mensyukuri apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita atas berkat karunia-Nya. Dengan hidup di dalam hikmat Allah, Allah akan menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh meneguhkan iman percaya kami. Tuhan sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu ini, agar kami boleh meneladani Raja Salomo yang meminta hikmat, kebijaksanaan dalam hidupnya untuk bisa memutuskan perkara hukum dengan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat Israel saat itu. Dan itu jugalah Tuhan yang boleh kami minta. Berilah kami hati yang penuh hikmat, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah permohonan dan apa yang menjadi keinginan kami, agar Tuhan
memberkati kehidupan kami. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara